berikutnya adalah alfa telepati. Pertanyaan terakhir nanti ya, karena ini materi belum selesai. Alfa telepati. Alfa telepati itu apa? Kita menyampaikan pesan kepada seseorang, ya siapapun. Waktu itu ada kisah seorang ibu private ke aku, suaminya kabur 2 bulan, nggak WhatsApp, nggak telepon, nggak ada kabar. Dia ikut private untuk itu. Lalu keluar materi alfa telepati ini aku kasih buat dia. Alfa telepati adalah menyampaikan pesan tanpa harus ngomong. Bayangkan, waktu itu aku bilang ke temenku, bayangkan suamimu ada di depanmu, lalu kasih jembatan penghubung antara kamu sama dia untuk menyampaikan pesan. Alfa telepati kuncinya, sampaikan pesan, berikan 10 keuntungan. Jadi waktu itu jam 10 pagi, alfa telepatiin suaminya, dia bayangkan suaminya ada di depan dia, lalu dia bilang, suamiku pulang ya, aku sama anak-anak kangen. Kalau kamu pulang, aku kasih kamu 10 keuntungan. 1, aku akan setia sama kamu. 2, aku akan masakin kamu. 3, aku akan support kamu. 4, aku akan berbakti sama kamu. 5, aku akan setia sama kamu. Sampai 10. Waktu itu disampaikan 10 keuntungan, lalu dia bayangkan suaminya senyum, mengangguk, dan salaman setuju. Alfa telepati dilakukan jam 9, jam 5 sorenya suaminya telepon. 3 hari kemudian suaminya pulang. Ini powerful banget, teman-teman boleh coba. Buat yang lagi marahan, alfa telepati aja. Harus jam 9. Lanjut. Enggak, pada saat kita santai aja. Sebenarnya kalau mau waktu paling manjur di waktu tidur, jam 10, jam 11, alfa telepatinya. Ini buat cowok-cowok, bisa buat klien-klien yang susah closing, alfa telepatiin. Buat bayar yang mau beli tanah, mau beli rumah, susah closingnya, alfa telepatiin aja. Ini alfa telepati pribadi, lalu ada alfa telepati massal. Alfa telepati massal apa? Misalnya Bu Dewi jualan skincare nih di Jakarta, misalnya pengen skincare-nya laku. Gambarin aja peta Jakarta, lalu ada payung gitu, ada pelangi. Lalu kasih pesan ke peta ini. Wahai seluruh masyarakat Jakarta yang perempuan yang pengen cantik, beli skincare-nya di aku ya. Kalau kalian beli skincare di aku kasih 10 keuntungan. Pertama, skincare-nya bagus, bersih, hasilnya bagus, BP POM, aman. 10 aja kasih. Ini berlaku untuk yang jual tanah, jual rumah, jual aset, apartemen, apapun. Bisa pakai alfa telepati massal. Ya. Itu alfa telepati berikutnya adalah sending love. Sending love itu apa? Sending love itu adalah memberikan cinta kepada orang lain. PR berikutnya adalah teman-teman tolong list nama-nama orang yang saat ini teman-teman nggak nyaman, kesel, benci, sebel. List nama-namanya. Mertua misal, kakak, bapak, siapa tuh aku nggak tahu. List. Setelah itu bayangkan orang tersebut ada di depan teman-teman. Ini kalau teman-teman mau ngebuka abundant kelimpahan uang dan segalanya ya, harus memaafkan semua orang yang pernah hadir di dalam kehidupan kita. Lalu gambarkan dia ada di depan kita, lalu maafkan dia. Wahai mantanku misalnya, aku maafkan kamu. Dan aku juga minta maaf. Maafkan aku karena aku nggak menyadari kamu selama ini sebenarnya adalah tukang pos yang menyampaikan pesan dari semesta. Aku maafkan kamu dan tolong maafkan aku. Setelah itu sending love. Sending love-in dia kayak gini. Bayangkan di hati kita tuh ada cinta, lalu cinta itu sorotkan ke dia. Sorotkan cinta ke dia, dia menjadi sehat, dia menjadi happy, dia menjadi berkelimpahan, urusannya lancar. Ketika kita sending love buat orang lain, sebenarnya kan kita bikin data nih di laptop kita berupa cinta, berupa kebahagiaan, berupa kasih sayang, berupa kelancaran rezeki. Ketika data di sini adalah kebaikan, kelancaran rezeki, akan muncul apa di layar kehidupan kita? Akan muncul hal yang sama. Jadi sebenarnya pada saat kita sending love ke orang, kebaikan itu Sama. baliknya ke siapa? Ke kita. Betul. Kita Betul. Ke kita sendiri ya. Lalu nanti lakukan sending love ini ke 10 orang di pagi hari. Nanti dipandu sama tim. Ya. Ke 10 orang di pagi hari nanti dipandu sama tim untuk proses sending love-nya. Setiap hari nanti tim akan kasih tahu. Berikutnya apalagi Teh Febi?
Berikutnya siapin 3 buku. Buku pertama adalah buku syukur. Beli aja buku di toko buku 3 biji. Pertama buku syukur. Buku syukur itu isi pada saat malam hari. Arjuna isi. Ya Allah, aku seneng banget tadi donasi yatim. Aku seneng banget tadi aku ngasih uang ke ibu, misalnya. Apa yang kamu syukuri dalam hari ini? Tulis, baca, bilang terima kasih. Pada saat kamu menutup hari, kamu menulis, kamu sedang membuat data di laptop untuk akhirnya mantul di realita. Ketika kamu bilang terima kasih, Allah akan memberikan terima kasih 10 kali lipat berupa uang yang banyak untuk kamu terima kasihin. Kalau mau buka pintu kelimpahan, buku syukur ini wajib dilakukan. Ya. Lalu kedua adalah buku data. Buku data itu apa? Kalau dulu misalnya Bu Yosefin atau Bu Ratu Lilis bilang, Teh Febi, aku mau uang cuma dari kantor atau aku mau uang cuma dari suami. Itu kan dulu. Ya. Tapi sekarang dan seterusnya uang masuk dari banyak jalan tak terduga. Amin. Ya. Teh Febi, kalau dulu aku mau masuk uang cuma dari bisnis kue, ya itu dulu. Mulai sekarang dan seterusnya uang masuk dari banyak jalan. 1000 pintu. Ya, itu buku data. Lalu misalnya data lamanya itu adalah TVB, aku kalau kehujanan teh suka sakit, ya itu dulu. Kalau sekarang, ini narasinya ikutin aja ya. Tapi sekarang ketika aku kehujanan, rekening BCA aku nambah. Dan hujan. Amin ya Allah. Dibalik semua ya, Teh? Ya, pokoknya yang dirasakan ada limitasi, tulis di buku, ganti yang baru. Ya. Ya. Oke ya. Lalu berikutnya buku goals. Buku goals ya udah, teman-teman punya goal apa? Pernikahan di 2025, ini scriptingnya udah aku bikin, tinggal di copy paste aja. Oke? Pertanyaan nanti di belakang karena belum selesai. Berikutnya apalagi tuh Feby setelah buku? Berikutnya ini 30 hari daily routine habit di bulan Maret selama 30 hari. Apa aja? Pertama, terima semua kejadian dan lepasin emosi. Tadi udah tahu ya caranya ya. Clear ya, Mas Arjuna ya. Kalau ada goal, goalnya dilepas. Clear ya? Clear ya? Clear. Yang kedua, stay di ruang kelimpahan. Itu apa Teh Febi? Nanti aku kirimin alarm 1 jam sekali. Pada saat alarm itu bunyi, Mas Arjuna jadi versi aku adalah percikan semesta yang tanpa batas dan berkelimpahan. Makasih ya Allah hutangku lunas. Makasih ya Allah income-ku sudah 200 juta per bulan. Goalnya disebutin. Udah terjadi di sekarang. Itu stay di kelimpahan. Ya. Mau pakai kalimat ini juga boleh. Bukankah saat ini udah kebebasan, udah bebas dari semua emosi? Bukankah saat ini sudah berkelimpahan? Udah berkelimpahan, udah ada semua. Semakin sering kita merasakan berkelimpahan, yang kita pancarkan judulnya kelimpahan. Yang dikasih apa? Itu yang dikasih. Keberlimpahan. Ya, itu stay di kelimpahan. Ini yang aku tulis semua udah aku praktekin ya teman-teman. Semuanya udah dipraktekin ya. Dan ada 30 manifestasi quantum gem aku terjadi semua 99,99%. Dan menyusul teman-teman di batch. Ini semua bukan teori, udah dipraktekin. Lalu berikutnya apa? 30 hari sadar nafas syukur. Apa tuh TVB 30 hari sadar nafas syukur? Ntar malam nih mau tidur. Bernapas tapi sadar gitu. Tarik nafas, energi tanpa batas masuk. Lalu buang napas, keresahan, ketakutan, kebingungan, keluar bersama nafas keluar. Tarik napas lagi masuk, energi tanpa batas masuk. Keluar napas, keresahan, ketakutan, kebingungan, keluar bersama napas. Tarik lagi napas. Keluarin lagi bagasi emosinya. Lalu katakan ini yang udah ditulis. Ya Allah, makasih atas nafas. Makasih atas hidup ini. Makasih orang-orang di sekeliling. Ada suami, ada anak mencintai aku. Makasih uang gak habis-habis setiap hari. Yang goals jodoh, makasih ya Allah aku menikah 2025. Yang utang, makasih ya Allah utang udah lunas. Yang goals finansial, makasih 100 juta per bulan sudah terjadi. Itu dilakukan mau tidur dan bangun tidur. Jadi pada saat mau tidur, sadar nafas syukur plus quantum gem, ya. Pada saat besok pagi bangun tidur, sadar nafas syukur plus doain 10 orang.
teman-teman yang punya goal sama gitu. Kan tahu tuh yang punya utang siapa, doain aja dia lancar pakai Quantum Jam doainnya. Dia udah lancar rezekinya dan lain-lain gitu. Lalu kalaupun itu semua dilakukan, kalau tabungan semesta kita kurang, biasanya susah terjadinya. Tabungan semesta itu apa? Amal soleh. Jadi kayak misalnya Arjunya atau Feby, aku mau ke BCA mau ngambil uang 10 juta, balik lagi, teh kok nggak ambil ya? Arjuna, kamu punya saldo nggak di sana? Ada, teh berapa saldonya? 1 juta. Kamu mau bodor atau saldo 1 juta, pengen narik 10 juta, bisa? Tabungan semestanya tuh banyak, kemauan kamu banyak, pengen rumah, utang lunas, pengen cewek, pengen anak, pengen bisnis, berentetan 10. Tapi tabungan semestanya cuma 5. Gini kan ini pertukaran energi, ya. Tabungan semesta nggak harus uang. 1, bahagiakan orang lain. Bisa nggak kamu bahagiakan orang lain? 2, bisa nggak ringankan beban orang lain? 3, bisa nggak mudahkan urusan orang lain? 4, donasi kalau ada uang. 5, doain orang lain tapi pakai Quantum Jam, pakai bayangkan, rasakan, buat orang lain. 5, tolong orang lain kalau punya bisnis, punya apa, tolong mereka. Ini tabungan semesta. Kegambar ya, itu tabungan semesta. Jadi kita rekap ya. Simpulannya, kenali dirimu yang sudah tanpa batas. Clear ya, Mas Arjuna? Clear, teman-teman? Kedua, prasangka yang baik di atas rata-rata. Clear ya? Clear ya? Ketiga, terima semua realita dan lepaskan. Clear ya? Clear ya? Sadar nafas syukur tadi udah dicontohin. Quantum Jam udah dicontohin. Perbaikan mindset udah dicontohin. Sending love udah, tabungan semesta udah. Yang belum adalah sending love to universe. Sending love to universe gimana TVB? Biasanya aku kalau mau tidur, aku tuh bayangin hari ini udah berbuat baik apa. Kita praktekin yuk, kita coba praktekin yuk. Teman-teman stop dulu sebentar, merem dulu sebentar. Bayangkan hari ini teman-teman berbuat baik apa. Ada amal soleh, ada orang yang ditolong. Bayangkan orang yang ditolong itu happy, wajahnya senyum. Ya, lalu bayangkan ada cinta yang besar di hati kita kayak diamond kayak gini. Lalu cinta yang besar di hati kita itu kayak ada vibrasi gitu, dia melebar, membesar, kayak lingkaran membesar, 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 membesar. Lingkaran itu seperti cahaya matahari, dia membesar, melewati tubuh kita dan menyinari rumah kita. Pada saat cahaya itu menyinari rumah, menyentuh anak kita menjadi sehat, menjadi pintar, menjadi bahagia. Menyentuh pasangan kita menjadi berkelimpahan, masalah-masalahnya terurai, mendapat kesadaran, mendapat kebijaksanaan. Lalu melebar meluas seprovinsi Jakarta, seprovinsi kita, sepulau Jawa, se-Indonesia, membesar lagi sampai seluruh dunia. Dia melingkupi dan menyentuh tumbuhan, hewan, gunung, air. Energi tanpa batas ini meluas lagi sampai ke seluruh dunia dan semesta. Dan menyentuh semua makhluk, manusia, tumbuhan, hewan, jin, setan, semua terkena cahaya ini. Siapapun yang terkena cahaya ini, semua penderitaannya terangkat, semua deritanya terangkat, dan semua diliputi oleh cinta. Kita doakan cinta buat mereka, kita doakan semua masalah orang-orang ini terangkat, kebahagiaan buat mereka, kesehatan buat mereka semua, kelimpahan dan ketenangan, kebebasan dari penderitaan dan kebahagiaan. Lalu energi cinta ini dari semesta balik lagi ke bumi, ke Indonesia, ke kota kita, ke rumah kita, dan ke hati kita. Saat balik lagi ke hati kita menjadi lega, menjadi bahagia, menjadi happy, dan kita tidur di malam ini dengan rasa bahagia penuh cinta. Dan besok paginya kita bangun dengan semangat cinta tanpa batas untuk banyak berbuat baik untuk orang lain. Sending love jadi malam-malam ya sebelum tidur ya. Yes. Dan itu tabungan semesta paling tinggi karena kita tidak hanya mendoakan diri sendiri, tapi mendoakan semesta. Keren, keren, luar biasa. Itu adalah
tabungan semesta paling indah karena nggak ada ego kita di situ. Yang kamu lakukan apa sampai habis dan keren gitu? Sending love, Sending love, sadar nafas syukur. sadar nafas syukur setiap sholat, Good. happy aja. Tapi sekarang stoknya kan lagi kosong nih. Dari Ya. tanggal 5 aku nggak ada stok, udah bodo amat aja. Jalan happy aja, tapi rezeki ada aja kok. Kamu Buktinya, quantum jamin aja, quantum jamin lalu lepasin. iya, Oke. selalu aku lakuin kok. Ya, kuncinya adalah constant happy, constant happy, Iya, karena betul. kita udah yang tanpa batas. Sama aku selalu tulis di handphone, dijadiin wallpaper. Oh, Enak good. masih. Thank you, Hengki. Thank you, Kamu thank you. nanti Teh, cara ngelepasinnya tuh gimana ya feel-nya Teh? Kalau misalnya kita udah ngebayangin semua, terus ngelepasinnya tuh gimana? segampang gini. Ini ada pulpen. Anggap tangan kamu Iya. ini adalah diri kamu, pulpen ini emosi. Segampang ini. Mau nggak dilepas? Mau. Ntar aku Lepas. screenshotnya. Tadi juga di Segampang itu. Bayangin aja gitu. Hanya sebuah keputusan kamu mau ngelepas atau enggak. Kalau kamu bilang lepas, dia begini doang. Gampang Oh, atau gitu. susah? Ya, Gampang. gampang sih. Ya, kayak gitu aja. Cukup tanya jawab itu. Oke? Ya, makasih Ya. Teh. Nanti kita bisa WhatsApp-an. Oke, next. Yap, Kita makasih Teh. tutup nanti di jam 11 ya. Soalnya aku masih ngasih ASI babyku. Saya Teh, Ya, mau tanya Teh. boleh. Boleh. siapa dulu nih? Siapa dulu? Siapa, Teh? Abdullah dulu. Iya, oh saya berarti. Maaf ya silakan, Teh, ini Abdullah. masih Ya. close kamera. Boleh nggak apa-apa, silakan. Yang alfa telepati tadi kan misalnya kita mau nyambung dengan orang, tapi misalnya kita pengen agar orang itu tuh nggak sering-sering datang karena kita agak terganggu gitu, ke trigger. Itu bisa nggak? Bisa. Alfa telepati. Oh, jadi nggak mesti untuk mengundang ya, untuk agar orang nggak datang juga Bisa. boleh ya? Bisa. Oh, ya, terima Kemarin ngebangun rumah sama villa, lumayan nilainya, tapi zonk karena minus 100 juta lebih. Ya. Terus setelah itu tuh aku tiba-tiba sakit, koma. Oh, oke. Sakit koma 3 hari, terus akhirnya bangun dan dinyatakan diabetes lah, apalah dan sebagainya. Tapi setelah itu seminggu aku mulai ngikutin TVB, akhirnya aku lepas insulin dari dokter dan sekarang normal lagi. Wow. Terus tiba-tiba kan terus karena mikirnya udah negatif gitu ya, karena minus itu gitu, minus akhirnya rugi lah gitu. Tiba-tiba aku ngeliat TVB terus muncul lagi kepercayaan diri gitu ya, positif, energi positif, akhirnya tiba-tiba datang lagi tuh Mbak, yang tadinya udah nggak kepikiran ada proyek-proyek lagi gitu, kasihan sama pegawai-pegawai, terus akhirnya tiba-tiba datang lagi gitu. Sempat merinding sih di saat pas mau bulan puasa udah nggak ada proyek, terus tiba-tiba ada proyek yang seorang itu tiba-tiba 2 rumahnya itu langsung sekaligus direnov dan dibangun sama aku gitu. Jadi sekarang tuh aku bahagia karena menjelang gajian sama THR. Jadi terima kasih Mbak Feby. Feby, hatur nuhun pisan. Insya Allah, alhamdulillah kita akan berkomunikasi terus selama 30 hari. Ini ada pertanyaan. Feby, sending love bagi yang sudah meninggal bisa nggak ya? Bisa banget, bisa banget. Sebenarnya kan masih ada. Ini tunggu, ada pertanyaan. Teh Feby, cara rilis sakit patah tulang gimana? Di batch 7, waktu itu ada satu orang ibu, dia harus berangkat ke Mesir, akhirnya berangkat ke masjid. Anaknya itu kecelakaan, kepalanya rusak, kakinya patah banyak, dan anak itu koma. Ibunya belajar seperti ini. Dan di kelas kita sending love bareng-bareng untuk anak itu biar bangun. Kondisi patahnya tuh banyak banget, dan ibu itu pengen bisa anak itu pulang. Tapi kelihatannya nggak mungkin, karena gimana mau pulang kalau kondisinya semuanya patahnya banyak gitu. Tapi di sending love-in terus sama ibunya, di quantum jamin sama ibunya, tabungan semesta. Anak itu udah pulang loh. Anak itu pulang dan udah ada di Indonesia dan sekarang lagi belajar jalan. Nanti kalau mau aku kasih nomor teleponnya. Luar biasa. Itu it's so amazing, unpredictable pokoknya. Banyak yang amazing deh pokoknya pakai energi Di sampai algoritma semesta ya Teh. ya, betul. Ibunya tuh Maaf ketinggalan.
ibunya kacamata kuda banget. Jadi anaknya tuh udah dinyatakan meninggal ketika koma di Mesir. Dia berangkat dari Indonesia ke Mesir tuh udah dinyatakan meninggal. Tapi waktu itu masih dalam judul koma. Pada saat ikut kelas ibunya tuh nangis-nangis. Kita sanding love aja, kacamata kuda aja. Hasilnya ya kita ya nggak tahu, kita lepasin. Tapi di titik kemarin dia telepon aku lagi, terima kasih banyak Teh Feby, anak ini udah mau belajar jalan dan progresnya bagus. Jadi tulangnya itu, jadi kan aku bikin yang tadi itu loh. Jadi untuk semua yang sakit, sadar nafas syukurnya gini. Tarik nafas, energi tanpa batas masuk. Energi tanpa batas masuk itu, bayangin aja di dalam video, aku tuh cuma ngebayangin di dalam video dalam pikiran aku, anak itu tulangnya patah. Aku bayangin dia nyambung lagi gini tuh, pennya nyambung, melebur lagi gitu loh. Dan itu Iya, aku juga nggak mau ituin diagnosa dokter, jadinya nggak usah. Ingat Simple ya saya. kamu bukan tubuh, bukan pikiran, bukan emosi. Kamu yang tanpa batas percikan roh Tuhan yang sudah berkelimpahan. Udah itu aja ingat. Simple ya, simple Ya. ya. saja Teh. Iya boleh, menunggu delay. Gimana? Nah, berapa lama kita butuh membuang bagasi-bagasi emosi itu? Risma Ira Teh. Oke. Berapa Nah. lama? Umur ibu berapa? Kira-kira bagasi 52. emosinya lapisan. Udah lama Oke. sekali. 52. 52, oke. Mm-mm. Kalau ibu rajin, maksimal sebulan beres. Tapi ibu yang 69 tahun itu cuma butuh waktu 2 minggu. Tapi orang per orang kan beda gitu. Orang per Iya, orang beda. Aku nggak tahu. Cuma kalau data historis, aku butuh waktu sebulan buat rilis. Aku. Tapi teman-teman yang lain kan udah dikasih caranya. Kalau mau stay aja jadi yang tanpa batas mundur 1 langkah. Seperti yang tadi aku cerita. Dari pengalaman yang 69 tahun itu cuma 2 minggu. Tapi aku nggak tahu ibu gitu. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Oke? Terima kasih Teh. Iya, makasih Teh. Lagi 2 menit Boleh. lagi. Nanti Teh, Dengan Rina. pertanyaannya Teh kalau langsung. pasangan, Nanya Ya, Teh. gimana? Nanya Teh. Saya Nanya. Iya, siapa dulu nih? Ibu Nawang. Saya Bu Nawang Nawang, dari ya, Mataram gimana nih. Bu Nawang? Bu Nawang, Ya, gimana Bu Nawang? Ya, terima kasih Teh Feby. Kemarin saya ikut yang tanggal 3 Maret. Masya Allah Ya, ya. alhamdulillah Teh, saya mempraktekkan untuk Quantum Jam dan anak saya diterima masuk kuliah. Padahal baru ujian ini sama kelas 3. Pertamanya agak-agak pesimis ya, tapi Quantum Jam beberapa malam gitu dan alhamdulillah kemarin pengumuman dapat. Ya. Ini saya mau tanya, Teh. Ya. Untuk kita untuk stay di kelimpahan kan nanti Teh Feby mau ngirimkan alarm gitu ya. Aku kirim, betul. Nah itu kalau goal kita ada beberapa, boleh nggak dalam sehari itu bergantian? Misalnya ada finansial, kemudian nanti lunas hutang misalnya seperti itu. Jeda sehari aja. Hari ini lunas hutang, besok finansial, besok apa. Tapi pada saat alarm itu bunyi boleh disebutin kayak makasih aku sudah menikah, makasih hutangku lunas, makasih income sudah masuk, itu boleh. Tapi kalau quantum jam-nya Quantum jam-nya yang sehari. beda hari. Ya, Baik, gitu. ya. Oke. Terima kasih. Kalau Ya, ada mohon pertanyaan bimbingannya selalu. Mas Hendar, aku izin ya udah jam 11. Baik, Oke, terima Teh. kasih. Terima kasih, Teh.